Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Sofyan Hermawan, kemudian ada Laila Aida Fatima dari kelas A Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai filter aktif low pass RC tipe Butterworth. Nah, mungkin agar tidak memakan waktu presentasi ini, kita mulai saja. Lanjutlah. Nah, yang pertama yaitu ada studi pustaka. Lanjutlah. Nah, di sini ada filter aktif low pass. Ada low pass filter, kemudian ada filter aktif low pass. Low pass filter merupakan filter yang akan meloloskan frekuensi yang berada di bawah frekuensi cut-off atau FC dan meredam frekuensi di atas FC. Kemudian filter aktif low pass yaitu filter yang menggunakan penguat operasional atau op-amp, rangkaian terpadu atau IC. Nah, di bawahnya itu ada respon low pass filter. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu ketika FC lebih besar, kurang dari FC, maka formula atau rumus yang digunakan yaitu PO per PI sama dengan AF. Kemudian ada FC atau F sama dengan FC, yaitu maka digunakan rumus PO sama dengan PO per PI sama dengan AF per akar 2 sama dengan 0,707 AF. Yang ketiga yaitu ada ketika FC F lebih besar dari FC, maka formula yang digunakan yaitu PO per PI kurang AF. Nah, di sini juga ada ditampilkan gambar rangkaian dari filter aktif low pass. Nah, selanjutnya lah. Nah, jadi rangkaian filter aktif low pass juga ini memiliki dua tipe atau dua jenis, yaitu yang pertama ada filter aktif low pass order 1 dan ada filter aktif low pass order 2. Filter aktif low pass order 1 merupakan filter yang memiliki pita transisi sebesar minus 6 dB per oktav atau minus 20 dB per dekade. Low pass filter order 1 ini juga disusun dari sepasang komponen resistor dan kapasitor atau RC. Kemudian pada bagian depannya dihubungkan dengan komponen penguat atau op-amp yang berfungsi sebagai penguat buffer. Kemudian filter aktif low pass order 2 merupakan rangkaian low pass filter yang memiliki pita transisi sebesar minus 2 dB per oktav atau minus 40 dB per dekade. Low pass filter order 2 ini juga tersusun atas 2 pasang komponen resistor dan kapasitor. Kemudian pada bagian depannya dihubungkan dengan komponen op-amp yang berfungsi sebagai penguat buffer. Jadi untuk rangkaian aktif low pass order 1 maupun order 2 masing-masing bagian depannya dihubungkan dengan op-amp.
Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk pada Butterworth. Nah, jadi Butterworth filter ini merupakan salah satu jenis signal processing yang dirancang untuk menghasilkan frekuensi respons sedatar mungkin saat passband. Kemudian ada karakteristik LVF Butterworth. Yang pertama yaitu saat sinyal input dan frekuensi sama dengan frekuensi cut off. Jadi maka akan terjadi penurunan sebesar minus 3 dB. Yang kedua ada transmisi menurun secara datar dan tidak ada ripple. Yang ketiga, jika order filter N semakin tinggi, maka respon filter semakin mendekati karakteristik idealnya atau brick wall type. Nah, di atas ada rangkaian Butterworth. Nah, dan karakteristik dari Butterworth. Selanjutnya. Nah, di sini kita memasukkan 3 buah komponen dari penyusun rangkaian LVF. Yang pertama ada resistor. Itu resistor komponen dasar elektronika yang umumnya digunakan pada rangkaian elektronika ataupun rangkaian listrik dengan fungsi utama sebagai penghambat jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian. Kemudian ada kapasitor. Jadi kapasitor ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan elektron selama waktu tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari 2 konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat. Yang ketiga ada IC LM741. Nah, jadi macam-macam rangkaian yang dapat dibentuk oleh IC ini yaitu ada sebagai detektor penghilang nol, kemudian sebagai pembangkit isyarat untuk membangkitkan pulsa, sebagai rangkaian diferensial untuk pengukuran instrumentasi, dan penguat sinyal-sinyal yang sangat lemah. Dan terakhir itu rangkaian instrumentasi untuk memperbaiki penguat diferensial. Selanjutnya lah. Nah, kita masuk pada subbab yang kedua yaitu studi kasus. Lanjut. Nah, pada studi kasus kali ini kami mempunyai satu kasus ya seperti tertampil di layar yaitu desain dan simulasikan sebuah filter aktif low pass bertipe Butterworth berorder 2 dengan frekuensi cut off yaitu 1 kHz. Nilai resistor R1 sama dengan 4,7 kilo ohm. R1 dan R2 bernilai sama, begitu juga dengan C1 dan C2. Nah, lanjutlah. Kita masuk kepada penyelesaian dari studi kasus sebelumnya yang di atas. Nah, pertama dulu kita mencari nilai C atau nilai dari kapasitor yang di mana C1 dan C2 sama, maka dapat digunakan rumus cut off order 1. Nah, ini merupakan rumus dari cut off order 1. Kemudian juga ada perhitungannya, yaitu C sama dengan 1/2pi FC kali R. Nah, C sama dengan 1/2 kali 3 kali
14 dikali 1000 dikali 4700, maka didapat nilai kapasitornya itu 33,9 FF. Nah, ini merupakan nilai dari C1. Karena C1 sama dengan C2, maka nilai ini dari nilai C ini merupakan nilai dari C1 dan C2. Yang kedua yaitu memastikan apakah dengan nilai R dan C yang sudah diketahui barusan, apakah akan menghasilkan FC sebesar 1 kHz. Maka kita menggunakan rumus FC orde 2. Itu FC sama dengan 1 per 2pi akar R1 dikali C1 dikali R2 dikali C2. Nah, kemudian di bawahnya penyelesaiannya yaitu FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 akar 4700 dikali 33,9 dikali 10 pangkat negatif 9 dikali 4700 dikali 33,9 dikali 10 pangkat negatif 9. Maka hasil dari FC yaitu 1001 Hz. Lanjutlah. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ketika setelah mendapatkan nilai C1 dan C2, R1 dan E2, selanjutnya kita akan mencari nilai penguatan resistornya. Kalau teman-teman ingat, pada op-amp itu ada yang namanya loop. Nah, loop itu terdiri dari resistor-resistor. Nah, resistor itu yang dinamakan resistor penguatan. Nah, karena di sini kita nggak tahu nilai resistornya berapa, resistor penguatannya nggak tahu berapa, nilai penguatan daripada low pass active filter Butterworth-nya itu berapa, kita bisa menggunakan nilai Q pada Butterworth ini. Nah, nilai Q ini diambil atau dicari dengan menggunakan polinomial. Jadi setiap orde di Butterworth itu, orde 1, 2, 3, dan seterusnya itu mempunyai nilai polinomial, ada di dalam tabel, kayak gitu. Nah, untuk orde 2, karena kita akan mendesain rangkaian orde 2, makanya nilai polinomialnya itu S2 ditambah 1,41S ditambah 1. Nah, untuk nilai Q-nya sendiri itu diambil pada rumus V output dibagi V input, seperti itu. Nah, Q-nya itu kita keluarkan dan kita masukkan nilai 1,414-nya. Nah, kita masukkan rumus 1 per Q, lalu kita hitung, Q-nya dapat 0,707. Sebenarnya nilai Q ini apa sih? Kayak gitu. Nilai Q ini nanti yang membantu kita untuk mencari nilai penguatan di sini. Nah, nanti nilai penguatan ini dengan dibantu nilai Q 0,707 ini sesuai dengan nilai polinomialnya itu nantinya akan membuat si Butterworth ini tidak mempunyai ripple pada saat dilihat grafik penguatannya, seperti itu. Nah, ini ada rumus penguatan dengan nilai Q, dengan yang diketahui nilai Q kayak gitu. Penguatannya itu A0 sama dengan 3 min 1 per Q. Kita hitung, maka dapatlah nilai penguatannya A0 sama dengan 1,585 kali. Nah, untuk mencari nilai resistornya, karena nilai penguatannya kita sudah diketahui, kita bisa, dari referensi yang kami dapatkan, bahwasanya untuk mencari nilai resistor penguatan itu, bisa memisahkan salah satunya, seperti itu. Jadi, kita misalkan R3-nya 2,2 kilo ohm, kayak gitu. Kita masukkan nilai penguatan, nah di sini nilai penguatannya, karena R3 sudah diketahui, kita bisa masuk ke nilai rumus penguatan daripada op-amp non-inverting, karena nanti kita menggunakan rangkaian non-inverting kayak gitu. R3-nya kita masukkan, A0-nya kita sudah dapat, maka R4-nya kita bisa dapatkan 3,8 kilo ohm. Di sini nggak ada ohmnya, mohon maaf. Nah, setelah kita dapatkan semua komponennya, FC-nya kita sudah dapat, tadi sudah terbukti bahwa dengan R1, R2, C1, dan C2 segini kita bisa mendapatkan FC 1 kHz walaupun beda 0,1 kayak gitu. Lalu C1, C2, R3 dan R4-nya sudah kita ketahui, kita bisa langsung simulasi menggunakan multisim. Kenapa sih menggunakan multisim kayak gitu? Karena di multisim itu nantinya untuk melihat respon antara frekuensi dan output itu lebih mudah dengan menggunakan body plotter kayak gitu.
Nah, komponennya kita bisa menggunakan resistor R1 sampai R4, kapasitor C1 dan C2, lalu IC LM741 itu IC yang standar untuk penguatan kayak gitu. Dengan tegangan plus 12V dan minus 12V. Sinyal AC-nya untuk inputnya itu 2 VRMS dan frekuensi yang diatur sesuai simulasi. Lalu ada body plotter. Nah, ini yang nantinya bisa melihat frekuensi atau respon grafik daripada frekuensi dan output kayak gitu. Lalu terakhir ada multimeter untuk melihat tegangan input dan tegangan outputnya. Nah, kita langsung ke simulasi dan multisim. Nah, ini rangkaian yang sudah kami buat. Jadi, kita memasukkan nilai komponen yang sama seperti yang kita cari tadi, R1, R2, C1, C2. Lalu ada op-amp 741, R3-nya, R4-nya, R3-nya ini udah sesuai. Lalu di sini ada body plotter yang dipasang pada input ini untuk melihat frekuensi input dan outputnya untuk melihat respon daripada output kayak gitu. Lalu di sini ada multimeter untuk input dan di sini ada multimeter untuk melihat output. Nah, sebenarnya untuk melihat apakah benar nggak sih ini Butterworth order 2 lah gitu, LPF Butterworth LPF Butterworth order 2 lah gitu. Nah, jadi kalau Butterworth itu untuk melihat rangkaiannya itu order 1, order 2, order 3 dan lanjut sebagainya, itu bisa dilihat daripada rangkaiannya. Jadi kalau order 1 biasanya resistor di sini, resistor di input itu hanya 1 dan C1-nya juga hanya 1, kapasitornya hanya 1 gitu. Lalu untuk order 2, gampangnya itu di sini ada 2, resistor inputnya ada 2 dan kapasitornya juga ada 2. Nah, kalau order 3 seingat saya itu gabungan antara order 1 dan order 2 kayak gitu. Nah, ini juga op-amp-nya itu tipenya non-inverting seperti tadi perhitungannya ya, karena masuknya pada input kaki positif. Kayak gitu. Lalu setelah ini kita bisa langsung melihat respon daripada body plotternya. Nah, ini dia body plotternya. Nah, body plotter ini kita bisa lihat nih, benar nggak sih tadi sesuai perhitungan dengan komponen yang sudah kita dapatkan lewat perhitungan. Katanya kan cut off-nya 1,01 kayak gitu. Tetapi ternyata setelah disimulasikan menggunakan rangkaian di multisim, ternyata responnya frekuensi cut off itu ada di sekitar 1,426 kHz. Loh, kok tahu kayak gitu? Karena di sini bisa kelihatan nih, kan tadi udah dibilang di atas katanya di studi pustaka bahwa cut off di body plotter itu ditandai dengan penurunan sebesar minus 3 dB. Tapi sayangnya untuk di body plotter multisim ini tidak bisa di-adjust atau tidak bisa disesuaikan dengan minus 3 pas minus 3 dB. Karena kalau kita pencet di sebelah kiri ini, nantinya di sini menjadi minus 2, sekian dB. Jadi anggaplah minus 3,199 dB ini merupakan sudah memasuki gitu. Nah, 1,426 ini sudah memasuki daripada frekuensi cut off-nya kayak gitu. Nah, tapi ternyata kita mengalami perbedaan kan antara perhitungan dan hasil daripada body plotter ini. Mungkin nanti di kesimpulan kita akan bahas lebih detail lagi kenapa bisa berubah kayak gitu. Kita langsung saja ke melihat respon input dan outputnya. Input dan output menggunakan multimeter seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan saya mensimulasikan input dan output lewat multimeter dengan frekuensi masukannya itu sesuai dengan frekuensi cut off yang sudah kita hitung tadi. Jadi benar nggak sih, saya mau tahu gitu. Kita mau tahu bahwa benar nggak sih kalau misalnya 1 kHz itu sudah masuk ke frekuensi cut off, kali saja body plotternya salah kayak gitu. Nah, ternyata setelah kita masukkan di sini frekuensinya 1 kHz, masukkan, lalu kita run kayak gitu. Dan ini inputnya 2 volt dan outputnya 2,19 volt. Berarti di sini kalau dalam mata telanjang kita bisa tahu bahwa oh ini mengalami penaikan kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih penaikannya berapa gitu. Makanya di sini kita membuktikan dengan
menghitung kayak gitu, menghitung penguatannya dengan rumus 20 log karena V output dan V inputnya kita sudah tahu. Kita menggunakan rumus 20 log kali V out per V in. Masukkan V outnya, masukkan V innya, lalu kita hitung. Ternyata penguatannya sebesar 0,788 dB. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa 1 kHz itu bukan frekuensi cut-off, seperti itu. Lalu kemudian kita melakukan simulasi inputnya, frekuensinya kita sesuaikan dengan frekuensi cut-off dari body plotter. Benar nggak sih kayak gitu? Ada penguatan penurunan kayak gitu, penurunan penguatan kayak gitu. Kita masukkan frekuensi inputnya di sini, lalu kita lihat responnya setelah di run. Nah, ternyata outputnya itu menurun dari 2V menjadi 1,355 volt. Tapi ini kan penurunan nih, kita bisa lihat gitu. Tapi kita nggak tahu lagi nih penguatannya, penurunannya berapa kayak gitu. Kita masukkan lagi rumus seperti yang tadi. Setelah kita hitung, ternyata benar ada penurunan sebesar minus 3,38 dB. Nah, kita bisa simpulkan bahwa 1,426 kHz itu sudah masuk ke frekuensi cut-off. Tetapi hasilnya ternyata untuk nilai penguatannya itu berbeda dengan hasil body plotternya. Tadi kan katanya di 1,426 kHz itu penurunannya di sekitar minus 3,199 dB. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu bahwasanya di 1,426 kHz itu benar adanya bahwa kita sudah masuk ke frekuensi cut-off. Dengan apa? Penguatannya itu sebesar minus 3,38 dB. Seperti itu. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, filter aktif low pass RC dengan tipe Butterworth merupakan sebuah rangkaian yang melakukan pelemahan sinyal jika frekuensi masukan sebesar cut-off. Frekuensi cut-off ditandai dengan pelemahan sebesar minus 3 dB. Seperti yang tadi sudah kita lakukan simulasi, lalu kita hitung, dan tadi sebelumnya juga ternyata benar adanya kalau misalkan frekuensi cut-off itu kita masukkan di input, benar bahwa ada penurunan sebesar minus 3 dB, seperti itu. Sudah kita simulasikan dan sudah kita hitungkan benar adanya kayak gitu. LPF Butterworth mempunyai ciri hasil frekuensi yang flat dan tanpa ripple seperti pada gambar hasil body plotter gambar 2.2. Nah, tadi kalau kita kembali sebentar kepada body plotter di sini, tadi di studi pustaka itu benar adanya bahwasanya pada Butterworth itu LPF-nya, low pass active filternya atau high pass active filternya, dia itu nggak mempunyai ripple sama sekali. Karena apa? Ya tadi pengaruhnya dari nilai si Ki, penguatan Ki yang tadi kita cari di polinomial kayak gitu. Kita sudah membuktikan juga di body plotter bahwa tidak ada ripple, benar-benar tidak ada ripple untuk Butterworth ini, seperti itu. Lalu, yang kedua kesimpulannya, frekuensi cut-off dipengaruhi oleh seberapa banyak order rangkaian dan juga nilai daripada resistor dan juga kapasitor, termasuk dari yang mempengaruhi frekuensi cut-off. Ini terlihat dari segi rumus frekuensi cut-off dan juga simulasi yang telah dilakukan. Benar adanya bahwa resistor dan kapasitor mempengaruhi nilai cut-off. Karena apa? Dari segi rumus frekuensi cut-off yang sudah kita gunakan untuk menghitung pun, rumusnya itu menggunakan kapasitor dan juga resistor. Dan kenapa order mempengaruhi frekuensi cut-off juga? Karena dari rumus frekuensi cut-off order 1 dan rumus frekuensi cut-off order 2 pun berbeda, kayak gitu. Dengan jumlah resistor dan kapasitor yang berbeda juga. Nilai komponen atau nilai nilai resistornya gitu, nilai kapasitornya juga mempengaruhi, seperti itu. Sudah kita buktikan juga. Lalu yang ketiga, setelah melakukan simulasi, sinyal pelemahan pada rangkaian telah didesain ada sekitar frekuensi 1,426 kHz dengan pelemahan sinyal sebesar minus 3,38 dB. Walaupun berbeda dengan mode plotter yang memprediksi pelemahan sebesar minus 3,199 dB. Tadi kita sudah singgung, kenapa sih berbeda kayak gitu? Dari segi perasaan kita udah menghitung sesuai dengan komponen yang diminta kayak gitu, dan sudah kita buktikan bahwa frekuensinya itu juga dengan komponen yang sama menghasilkan 1 kHz seperti studi kasus. Tapi kenapa ketika disimulasikan hasilnya bisa berbeda? Frekuensi cut-off-nya itu ada di sekitar 1,426 kHz.
bukan di 1 kHz kayak gitu. Bahkan di perhitungan pun ada berbeda 0,1. Nah, itu balik lagi mungkin ada kesalahan daripada referensi yang kita gunakan, entah segi perhitungan dan lain sebagainya. Itu mungkin ada kesalahan dari kami. Tetapi ada faktor lainnya. Pertama, untuk simulasi sendiri, untuk di multisim atau di aplikasi yang lainnya, mereka itu tidak menggunakan IC yang ideal seperti itu. Ataupun ketika kita merancang sebuah rangkaian langsung tanpa simulasi, biasanya pun dari hasil perhitungan dan uji coba itu ada mengalami perbedaan sedikit. Yang penting adalah kalau menurut saya pribadi atau kita pribadi adalah kita bisa tahu bahwa daripada simulasi yang sudah kita lakukan itu benar adanya sesuai dengan yang kita inginkan dan range perbedaan nilainya itu tidak jauh berbeda itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Nah, ya, makasih Laila atas penjelasannya. Nah, mungkin demikian penjelasan kami mengenai rangkaian filter aktif low pass RC bertipe Butterworth. Untuk presentasi kali ini mungkin dicukupkan sekian. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini ada salah kata maupun salah perhitungan tadi di yang dijelaskan seperti yang dijelaskan Laila. Kemudian mungkin ada kesalahan dalam simulasi maupun lain-lain. Kami memohon maaf. Itu mungkin kedepannya kami akan lebih memperdalam dan belajar lebih mengenai rangkaian filter aktif low pass RC ini. Nah, mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.